Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan membahas mengenai animasi Creature Commandos episode keempat, yang dimana akhirnya Task Force M berhasil menyelesaikan misinya untuk menangkap Circe dan juga melindungi Pulau Pokolistan. Tapi ternyata kita mendapatkan sebuah plot twist yang sangat membangkongkan di episode keempat Creature Commandos yang satu ini. Waduh, ada apa lagi nih? So Mario Booster, let's break down this video. Halo, apakah Anda mencari produk sablon yang berkualitas? Ada Mario Angelo Digital Company, yang dimana kami menyediakan berbagai macam kaos sablon dan juga mop berkualitas bergambar superhero dengan kualitas yang sangat HD. Ada Venom, Spider-Man, Batman, Superman, Joker, One Piece, dan masih banyak lagi. Dan tentunya ada banyak diskon yang tersedia untuk kamu loh. Hanya di Mario Angelo Digital Company. Pakai bahan premium, sablon awet, dan juga menggunakan teknologi terkini. Proses cepat, rapi, dan dikirim aman ke seluruh Indonesia. Dan juga pembayaran yang sangat mudah dengan menggunakan transfer, COD, dan juga QRIS. So, tunggu apa lagi? Langsung aja pesan sekarang juga di toko kita yang ada di Shopee. See you guys! Sebelum kita mulai breakdown episode keempat Creature Commandos yang satu ini, kita wajib kasih peringatan spoiler alert terlebih dahulu, agar kalian yang belum menonton bisa menikmati cinema experience yang mendalam ketika pertama kali menonton animasi yang satu ini. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah, oke? Not how we should do things. Feelings for you, Richard. Well, I was fighting off an alien invasion. Fine, don't tell me. Di awal adegan aja kita mendapatkan adegan ciuman antara Rick Flag Senior dan juga Ratu Pokolistan yang bernama Ilana Rostovic, yang dimana akhirnya Rick Flag memberikan sebuah salam perpisahan kepadanya karena memang dari awal dia gak suka dengan si Ilana Rostovic yang satu ini. Dan memang sejak awal si Ilana ini memang suka kepada Rick Flag Senior sebagai kapten tim Creature Commandos yang satu ini. Dan bahkan mereka berdua sempat berciuman di episode kedua, yang dimana akhirnya mereka berciuman dengan sangat ganas banget ya. Oke, kembali kepada penjara Belle Reef, yang dimana akhirnya kita menemukan tokoh lama dari DC yang bernama John Economos, yang merupakan anggota IT untuk Task Force X milik Amanda Waller. Nah, si John Economos ini memang udah terlihat di film The Suicide Squad tahun 2021 sebagai ahli IT dan juga pengawas bagi Task Force X untuk melakukan misinya di Pulau Corto Maltese, sampai-sampai ada perang besar dengan para alien Starro the Conqueror. Sampai akhirnya dia masuk kepada timnya Peacemaker dan menjadi bagian dari timnya untuk musnahkan invasi alien Butterfly. Dan juga kita mendapatkan kakinya yang patah, dan hal ini dikarenakan perang besar melawan alien Butterfly di ending serial Peacemaker kemarin. Maka dari itu, dari animasi ini John Economos memakai sebuah tongkat untuk berjalan. Dan ketika dia lagi ambil minum, tiba-tiba dia didatangi oleh pengacara yang bernama Elizabeth Bates, yang dimana dia adalah pengacara yang mewakili Weasel yang siap untuk membelanya di pengadilan karena kejahatan yang tidak ia lakukan. Nah, by the way, orang ini terinspirasi dari tokoh di DC yang bernama Betty Bates, yang merupakan pengacara yang paling handal dari kota New York, yang pertama kali muncul di komik Hit Comics issue nomor 4 yang dirilis pada tahun 1940-an. Dan penampilannya membuat gua callback kepada Rachel Dawes, yang merupakan pacar dari Bruce Wayne yang tampil di film Batman Begins dan juga di film Dark Knight karya Christopher Nolan tahun 2008 silam. Lalu akhirnya ketika mereka lagi berbicara, Task Force M akhirnya kembali ke penjara Belle Reef ketika mereka menyelesaikan misi mereka di Pulau Pokolistan sesuai perintah dari Amanda Waller. Dan ketika Rick Flag Senior lagi berbincang-bincang dengan The Bright di depan sana,
kita bisa melihat ada Eric Frankenstein yang sedang mengawasi mereka dari atas helikopter tersebut. Dan terlihat wajahnya sangat cemburu kepada hubungan mereka berdua. Nah, Eric ini sudah tahu kalau The Bride akan kembali ke Pulau Pokulistan setelah dia menerima sebuah kabar dari pengintai di depan istana Frankenstein tersebut, yaitu adalah nenek tua yang ada pada ending episode pertama kemarin. Tapi ketika dia lagi mengintai The Bride ini, Frankenstein terlihat sangat gak suka dengan perkataan sang tentara yang mengatakan kalau dia nggak bisa menumbuhkan rambutnya. Akhirnya terjadilah sebuah pertarungan yang sangat hebat sampai-sampai helikopter itu terjatuh ke tanah dan Frankenstein memutuskan untuk membunuh Rick Flag Senior sebagai saingannya dalam hubungannya dengan si The Bride yang satu ini. Dan akhirnya Circe dibawa ke penjara Belle Reve dan dia diinterogasi oleh Amanda Waller di penjara tersebut. Sampai-sampai Amanda Waller menyindir dengan sebuah perkataan, kenapa semua penjahat perempuan di sana itu harus tampil seksi. Nah, ini sebenarnya adalah sebuah callback kepada semua tokoh-tokoh perempuan di komik DC yang outfitnya minim dan juga ada belahan tubuhnya yang sangat eksplisit sekali, seperti Wonder Woman, Circe, Catwoman, Poison Ivy, Silver Banshee, Frost, dan masih banyak lagi ya. Tapi di sini Circe mengatakan kalau dia berusaha untuk menyelamatkan dunia dari ancaman Isabel Rostovich yang berusaha untuk mendominasi dunia hanya karena penglihatan yang ia alami terhadap masa depan DC Universe yang akan datang. Dan di sini Amanda Waller juga mengejeknya dengan mengatakan kalau Circe ini gak seperti Glinda the Witch yang dimana dia adalah tokoh dari kisah The Wonderful Wizard of Oz. Kemudian akhirnya Circe membuktikannya kepada Amanda Waller tentang penglihatan yang ia maksud. Dan akhirnya kita bisa melihat bahwa si Isabel ini akan menjadi diktator kejam dunia. Bahkan dia berkolaborasi dengan Gorilla Grodd, seorang gorilla yang bisa melakukan telepati yang berusaha untuk mengambil alih dunia dengan pasukan gorilla yang lainnya. Dan dia adalah musuh utama dari The Flash versi Barry Allen. Dan hal ini juga nyambung kepada ending The Flash tahun 2023 yang dimana akhirnya Barry Allen kemungkinan menetap di DC James Gunn yang satu ini yang diperankan oleh Ezra Miller, karena James Gunn udah mengkonfirmasi kalau film The Flash ini adalah sebuah transisi dari DC-nya Zack Snyder ke DC-nya James Gunn yang satu ini dengan cara The Flash melakukan time travel berkali-kali akibat kesalahan yang udah ia perbuat dengan berubah sebuah garis waktu yang ada pada DC Multiverse yang satu ini. Jadi Barry ini untuk melakukan time travel berkali-kali untuk menemukan timeline aslinya, tapi dia nggak menemukannya sama sekali. Sampai akhirnya dia menyerah dan akhirnya dia stay ke DC James Gunn yang satu ini. Well, lagi-lagi ini cuma teori liar aja ya. But ya well, nanti kita akan lihat bagaimana hasil akhirnya ketika The Flash akan muncul ke project DC James Gunn yang lainnya, oke? Kemudian nextnya kita bisa melihat bahwa Isabel akhirnya membunuh semua peranggota Justice League yang ada di tempat tersebut ya, seperti Superman, Batman, dan juga Wonder Woman yang tampil di hadapannya. Nah, hal ini sebenarnya ada maknanya bahwa James Gunn tetap akan menggunakan Batman, Superman, dan juga Wonder Woman sebagai the big three of DC, karena mereka bertiga adalah wajah utama DC di versi komik. Bahkan hal ini udah pernah kita lihat di Batman v Superman Dawn of Justice ketika mereka bertiga menghadapi Doomsday di bagian ending film tersebut. Dan di sini kita bisa melihat ada beberapa superhero DC yang tampil tewas di adegan yang satu ini. Yang pertama kita menemukan ada mahkotanya Wonder Woman seperti di versi komik klasiknya. Jadi intinya James Gunn akan mengembalikan semua DC ini kepada era DC komik klasik yang dulu, seperti Superman, Batman, dan juga Wonder Woman. Akhirnya mereka semua tampil dan kostum klasiknya seperti era tahun 90-an yang dulu ya, seperti itu. Dan hal itu berbeda banget dengan kostum yang dipakai oleh Gal Gadot di versinya DCU-nya Zack Snyder dulu. Nah, di belakangnya ada Maya dari Supergirl yang diperankan oleh Millie Alcock yang film selanjutnya akan siap syuting untuk film Supergirl Woman of Tomorrow. Lalu di sebelahnya ada Hawkgirl yang topengnya udah lepas dari wajahnya, yang penampilannya akan perdana di film Superman karena James Gunn di tahun 2025 mendatang. Lalu di sebelah kanannya ada Robin, yang seperti yang ini adalah Robin versi Damian Wayne
anak dari Bruce Wayne dan juga Talia al Ghul. Karena kita bisa melihat tubuhnya ini pendek banget dan juga terlihat masih anak-anak. Dan kemunculannya akan siap tampil perdana di film Batman The Brave and Bold. Kemudian nextnya ada Peacemaker yang kakinya bunuh sebelah dan mengalami kematian yang sangat tragis banget. Kemudian nextnya adalah Vigilante yang merupakan rekan dekat dari Peacemaker yang pernah tampil di seri solonya Peacemaker tahun 2022 kemarin. Dan juga akhirnya kita menemukan ada kostumnya Batman yang tertancap di tombak di sana. Dan juga kita bisa melihat callnya Batman ini sangat panjang di bagian kupingnya. Dan hal ini membuat gua callback kepada Batman di zaman-zamannya Michael Keaton, Val Kilmer, dan juga George Clooney, yang dimana semua callnya Batman itu semuanya panjang di bagian kuping topeng mereka masing-masing ya, seperti itu. Dan juga hal ini membuat gua callback kepada kostum Batman yang ada pada game Batman Arkham Trilogy series. Wow, jadi makin gokil ya. Dan by the way, itu adalah hal yang wajar banget ya. Mengingat Bruce Wayne aja udah berumur 40-an dan dia udah punya Bat family-nya sendiri ya. Jadi ya secara kostum dan juga armor udah upgrade lebih canggih lagi, seperti itu ya. Kemudian nextnya ada Maya Starfire alias Koriander yang merupakan alien yang berasal dari planet Tamaran yang merupakan calon pelestata di kerajaannya tersebut. Dan dia juga adalah anggota inti dari Teen Titans dan juga pacar dari Robin versi Dick Grayson. Itu adalah Robin pertama di Bat family-nya Batman tersebut ya. Yang terakhir adalah jubah dari Superman yang tertancap di sebuah tombol di sana yang menjadi bendera kekalahan mereka semua. Dan hal ini membuat gua callback kepada event The Death of Superman, yang di event itu Superman tewas dibunuh oleh Doomsday dan semua cover komiknya bahkan cover animasinya juga melambangkan hal yang sama. Nah, kejadian penglihatan ini membuat gua callback kepada adegan Nightmare Sequence, yaitu sebuah penglihatan Bruce Wayne di masa depan yang dimana akhirnya dia bisa melihat Superman mengambil alih dunia dan juga dia mengalami stres yang sangat berat dikarenakan Lois Lane yang mati di tangan Darkseid dan akhirnya dia membantai semua para anggota Justice League yang ada. Dan hal itu udah kita lihat di film Batman v Superman dan juga Justice League Snyder Cut di tahun 2021 lalu ya. Ketika Amanda panik, Rick Flag menyebutkan kalau Cersei melakukan pikiran Jedi kepadanya. Dan hal ini sebenarnya mengarah kepada Easter eggs-nya Star Wars, yang dimana ketika Jedi bisa melakukan trik tanpa menyentuh untuk menyakiti semua lawan-lawannya dengan kekuatan alam semesta yang bernama The Force. Tapi dia diyakini oleh ilmuwan yang bernama Dr. Isam McPherson yang mengkonfirmasi bahwa Cersei adalah peramal yang sah dan juga nyata. Dan dia juga menjelaskan kalau 10 tahun yang lalu Cersei pernah memperingatkan para wanita di Pulau Themyscira yang dimana ada badai tsunami yang akan mengancam ribuan orang di Pulau Themyscira tersebut dengan penglihatannya. Sampai akhirnya penglihatannya benar-benar terjadi dan hal itu membuat Cersei dikucilkan oleh semua orang di Pulau Themyscira tersebut. Di sini gue curiga dengan perkataan dokter di scene yang satu ini, karena kalau gue berkaca kepada komik aslinya, sebenarnya Cersei ini adalah peramal yang bisa memanipulasi pikiran semua orang untuk mencapai tujuannya, yang dimana tujuannya adalah untuk menghancurkan Themyscira dan juga mengambil alih tata pimpin dari Wonder Woman sebagai penguasa Pulau Themyscira tersebut. Jadi kemungkinan semua vision itu adalah palsu yang dipelatkan oleh Amanda Waller kepada Cersei dengan tujuan untuk memecah belah kubu manusia. Sekali lagi ya, kita gak bisa percaya kepada perkataan Cersei karena sepertinya dia sengaja membiarkan dirinya tertangkap agar dia bisa memecah belah kubu manusia untuk berpihak kepadanya. Dan tentunya Amanda Waller langsung percaya sampai-sampai dia memerintahkan Rick Flag dan juga Task Force M untuk kembali ke Pulau Pokulistan untuk membunuh Isabel Rostovich. Tentu saja Rick Flag senior tidak setuju karena dia adalah orang yang gak percaya dengan sebuah penglihatan vision yang dilakukan oleh Cersei kepada Amanda Waller di adegan yang satu itu. Ditambah lagi kita bisa melihat bahwa Dr. McPherson ini adalah ilmuwan terkemuka dan juga cendekiawan dari kampus Terrebonne yang mendalami semua hal tentang Themyscira,
termasuk Shinsei itu sendiri yang menjadi penduduk lokal di sana. To kill the princess. You have to be kidding me. Who even are you again? And the world's leading scholar in Themyscira. Clairvoyants usually don't have control over what bits of the future they... Kemudian ketika semua anggota Task Force M ini akhirnya beristirahat di kantin, tiba-tiba Nina Masuski dirampas makanannya oleh Kong Gorilla, sang gorila emas. Dia pertama kali muncul di komik Action Comics is nomor 248 yang dirilis pada tahun 1959. Nama aslinya adalah William Bill Glenn Morgan, yang dimana dia adalah seorang penjelajah yang kesetaranya ditransfer ke Kong Gorilla yang satu ini untuk menghentikan aksi dari villain yang bernama Prometheus. Dan gua sebagai fans gak pernah tahu apa kejahatannya sehingga dia harus mendekam di penjara Belle Reve yang satu ini. Sampai akhirnya dia tewas dibunuh oleh The Bright yang berusaha untuk membela temannya yang udah merampas semua makanannya. Kemudian nextnya ada Francine Langstorm alias She-Bat yang merupakan suami dari Kirk Langstorm alias Man-Bat, yang dimana dia adalah ilmuwan yang bisa berubah bentuk menjadi kelawar mutant yang menjadi musuh utama Batman di versi komiknya. Dia pertama kali muncul di komik DC Comics is nomor 402 yang dirilis pada tahun 1970. Lalu ketika mereka berantem di penjara itu, ada satu villain yang lagi makan di pojok bagian kanan, dan dia adalah Chemo yang merupakan villain bagi Superman dan juga Supergirl, yang dimana Chemo ini adalah villain yang bentuk badannya berwarna hijau besar dan juga punya tangan metal. Dia pertama kali muncul di komik Showcase isu nomor 39 yang dirilis pada tahun 1962. Kemudian akhirnya sang pengacara Elizabeth berusaha untuk berbicara kepada Weasel dengan cara memberikannya sebuah foto anak-anak yang udah pernah ia bunuh, yang dimana kita mengetahui bahwa sebenarnya Weasel bersahabat dengan anak-anak tersebut. Tapi semua itu dikacaukan oleh penjaga yang melihat Weasel sebagai pemangsa anak-anak dan melaporkannya kepada pihak kepolisian. Sampai akhirnya semua anak-anak itu menjadi korban, kecuali ada anak kecil perempuan yang berpendek hitam yang berhasil diamankan oleh penjaga sebelum kejadian itu terjadi. Dari wajah dan juga rambutnya, kemungkinan ini adalah Elizabeth yang masih kecil, yang dimana dia adalah saksi mata yang masih hidup yang melihat kalau Weasel ini sebagai sahabatnya. Tapi juga kita bisa melihat ada anak kecil yang berambut pirang dan juga pendek yang berhasil diselamatkan oleh Weasel ketika dia dikejar oleh pihak kepolisian yang ada di sana. Bisa jadi anak itu adalah Isabel Rostovich ketika dia masih kecil, karena semua ciri khasnya itu ada semua di bocil ini. Rambutnya pirang, pendek, dan juga tengil. Dan hal ini diperkuat sejak dari Creature Commandos episode pertama, yang dimana si Isabel ini tampak kegirangan ketika dia bermain lempar tangkap bersama dengan Weasel di lapangan kastil Pokulistan tersebut, seperti halnya pada adegan flashback di episode keempat yang satu ini. Dan ketika Rick Flag Senior akan pulang ke rumahnya, tiba-tiba dia diserang oleh Eric Frankenstein yang berusaha untuk membunuhnya karena dia cemburu dengan hubungannya dengan The Bride. Tapi si Rick Flag ini akhirnya mengatakan kalau dia dan juga The Bride tidak ada hubungan spesial sama sekali di antara mereka berdua. Dan akhirnya mereka berdua berdamai dan saling mengenal satu sama lain dengan cara minum teh bersama. Dan juga dia menyebutkan kalau ternyata Rick Flag dan juga Isabel ini hubungan mereka berdua sangatlah dekat dan juga romantis. Dan hal itu membuat dia callback kepada film Titanic yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio dan juga Kate Winslet kepada James Cameron yang melegenda sampai sekarang. Kemungkinan di sini Rick Flag akan mengangkat Eric Frankenstein sebagai sekutunya dan dia berusaha untuk minta bantuannya untuk menyusul Task Force M untuk kembali ke Pulau Pokulistan dan mencegah misi pembunuhan Isabel Rostovich. So are you. You promise to stop attacking me so we can talk. You want a coffee or something? I'll have tea. Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian gimana pendapat kalian mengenai episode keempat Creature Commandos yang satu ini. Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan membuatkan video seperti lagi untuk kalian semua.
Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena di situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup yang kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!